Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Risalatul Adab fi ilmi adabil bahthi wal munadharah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait nakab atau pembatalan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwasanya nakab itu terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan nakad hakiki dan yang kedua disebut dengan nakad syabihi. Nakad disebut dengan hakiki apabila sasaran pembatalan itu adalah dalilul mu'allil. Sementara nakad disebut dengan syabihi apabila sasaran pembatalan itu adalah ad-da'wa, adalah klaim yang disampaikan oleh mu'allil. Kemudian nakad hakiki dibagi menjadi dua, ada yang disebut dengan al-maksur dan ada yang disebut dengan al-masyhur. Kapan nakad hakiki disebut al-maksur? Yaitu apabila sa'il ketika melakukan pembatalan terhadap dalilul mu'allil, sa'il tidak menyebutkan keseluruhan dari dalil yang disampaikan mu'allil. Artinya, ada sebagian kalimat yang ada di dalam dalilul mu'allil itu yang ditinggalkan oleh sa'il atau tidak disebutkan oleh sa'il. Sa'il tidak menyebutkan keseluruhan dalilul mu'allil, melainkan membuang sebagian kalimat dari dalilul mu'allil. Nah, nakad yang seperti ini disebut dengan nakad maksur. Kemudian nakad maksur ini dibagi menjadi dua. Ada yang makbul, ada yang ghairu makbul. Kapan nakad maksur itu disebut dengan makbul? Yaitu apabila kalimat yang dibuang dari dalilul mu'allil itu tidak mempengaruhi terhadap kesimpulan hukum. Jadi meskipun kalimat itu dibuang, tidak mempengaruhi terhadap kesimpulan hukum. Kapan nakad maksur itu disebut ghairu makbul, tidak diterima, yaitu apabila kalimat yang dibuang oleh sa'il itu mempengaruhi terhadap kesimpulan hukum. Artinya kalimat yang dibuang itu penting sifatnya. Sehingga kalau kalimat itu dibuang, maka akan mengubah kesimpulan hukum yang dihasilkan dari dalil itu. Itu yang disebut dengan nakad maksur, dengan dua pembagiannya, yaitu makbul dan ghairu makbul. Kemudian apa yang disebut dengan nakad masyhur, yaitu apabila sa'il ketika melakukan pembatalan terhadap dalilul mu'allil, sa'il menyebutkan keseluruhan dalilul mu'allil. Sa'il
tidak membuang satu kalimat pun dari dalil yang disampaikan oleh muallil. Nah, nakat yang seperti ini disebut dengan nakat masyhur. An-naqdul maksuru wal masyhur. Nakat al-maksur wal masyhur. Wa idh qad arafta, dan karena sungguh telah mengetahui kamu, annan naqdul hakikiyah, bahwa sesungguhnya pembatalan yang bersifat hakiki, al-musamma yang dinamakan apa an-naqdul hakiki, bin naqdil ijmali, dengan naqdil ijmali, yariduh, datang, ialah datang apa an-naqdul hakiki, ala dalilil muallili, atas dalil muallil jumlatan secara keseluruhan, wa araftah, dan mengetahui kamu, annan naqdah, bahwa sesungguhnya pembatalan, yakunu, ialah ada apa nakat, bid'a ibutlanid dalili, dengan klaim batalnya dalilul muallil, irtikanan, karena bersandar, ila sababin, terhadap sebab, min asbabil butlani, dari sebab-sebab butlan, kebatalan, ya. Artinya kerusakan, batalnya dalilul muallil. Kajarayani hadad dalili, seperti berlakunya dalil ini, maksudnya dalilul muallil, ala mudda'an akhara, atas klaim yang lain. Dalil yang disampaikan oleh muallil berlaku kepada klaim yang lain, namun hukumnya tertinggal. Artinya hukum yang dihasilkan tidak sama. Itu yang disebut dengan takhallufud dalil anil madlul. Fa'lam, maka mengetahuilah kamu al-ana, sekarang, annas sa'ilah, bahwa sesungguhnya sa'il, hina yuridun naqdo, ketika menyampaikan siapa sa'il, an-naqdo, terhadap pembatalan, ala dalilil muallil, atas dalil muallil, imma, ada kalanya, ayatruka, ialah meninggalkan siapa sa'il, min dalilil muallili, dalil muallil, ba'dal awsofih, terhadap sebagian sifat-sifat. Sifat ini biar lebih mudah, ya, sebagian kalimat, gitu ya. Wa imma ayyuridah, dan ada kalanya ialah menyampaikan siapa sa'il, dalilal muallili, terhadap dalil muallil, birumati, dengan keseluruhannya dalilul muallil. La yatruku, tidak meninggalkan siapa sa'il, minhu, dari dalilul muallil, syai'an, terhadap sesuatu, mimma, dari sesuatu, fihi, yang ada di dalam dalilul muallil, minal awsafih, dari sifat-sifat. Jadi ada kalanya ketika sa'il itu menyampaikan pembatalan, melakukan pembatalan terhadap dalilul muallil, ada kalanya sa'il itu menyebutkan keseluruhan dalilul muallil tanpa ada satu kalimat pun yang dibuang, dan ini yang disebut dengan nakat masyhur. Dan ada kalanya sa'il membuang sebagian kalimat yang ada di dalam dalilul muallil. Nah, ini disebut dengan nakat maksur. Fa'in ata, maka apabila datang siapa sa'il bidalilil muallili, dengan dalil muallil, alama, atas sesuatu, huwa, adapun dalilul muallil alaihi, ialah atas ma, artinya sa'il menyampaikan keseluruhan dalilul muallil tanpa ada kalimat pun yang dibuang. Wa ajrahu, dan memberlakukan siapa sa'il hu, terhadap dalilul muallil, ala mudda'an akhara, atas klaim yang lain, masalan seumpamanya, sumya, maka dinamakan hadzal naqd, apa pembatalan ini, masyhuran, terhadap masyhur. Jadi apabila sa'il menyebutkan keseluruhan dalilul muallil tanpa ada satu kalimat pun yang dibuang, maka nakat yang seperti ini disebut dengan nakat masyhur. Wa intaroka,
dan apabila meninggalkan siapa sa'il ba'dul awsafi terhadap sebagian sifat-sifat min dalilil muallili dari dalil muallil yusamma maka dinamakan apa hadan nakdu hina idzin ai hina id taraka ba'dil awsaf ketika meninggalkan sebagian awsaf dinamakan nakdon maksuron terhadap pembatalan yang maksur dinamakan nakad maksur. Jadi apabila sa'il itu menyampaikan, menyebutkan dalilul mu'allil dan ada sebagian kalimat yang dibuang, maka nakad yang seperti ini disebut dengan nakad maksur. Wasayattadihu dan akan jelas lakah terhadap kami amru dzalikal faqih apa perkara perbedaan tersebut ittidahan dengan kejelasan layab ko yang tak tersisa indakah di sisimu ma'ahu beserta amru dzalikal farq atau ittidah ya lubsun apa ketidakjelasan atau taraddudun atau kebingungan. Nanti perbedaan antara nakad maksur dan nakad masyhur ini akan jelas dengan berbagai contoh yang akan diberikan oleh musonif yang disertai dengan penjelasan-penjelasannya. Jadi intinya nakad maksur itu yaitu sa'il menyebutkan dalilul mu'allil namun ada sebagian dari dalilul mu'allil ini kalimat yang dibuang. Ada sebagian kalimat dari dalilul mu'allil yang dibuang. Itu yang disebut dengan nakad maksur. Kemudian yang dinamakan nakad masyhur adalah sa'il menyebutkan semua dalilul mu'allil tanpa ada kata satupun yang dibuang. Nah, ini yang disebut dengan nakad masyhur. Nah, perbedaan antara nakad maksur dan nakad masyhur ini akan menjadi jelas dengan contoh-contoh yang disertai dengan penjelasan yang akan disampaikan oleh musannif. Dan insya Allah contoh ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.